Hai semuanya, balik lagi di SMK Bina Prestasi bareng saya Raffi di podcast Bring the School. Kali ini kita bakal tanya-tanya sama kandidat calon ketua OSIS kita yang berada di nomor urut 2. Asik. Let's check. Oke, Dina Nia Fadilah Fauzia. Oke, sorry salah. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sibuk? Lagi sibuk Enggak kan? sih, Senggang ya? Semenjak pandemi senggang ya? Ya dari sebelum pandemi juga nggak ngapa-ngapain. Oh, nggak sama aja berarti ya? Oke, kalau tugas-tugas sekolah lancar? Lancar. Oke. Nggak ada penurunan kan ya? Apa kenaikan? Enggak, malah ada kenaikan. Oh, kenaikan. Ya. Oh, jadi kayaknya kenaikan semua ya. Dari yang bodoh-bodoh biasanya naik ini. Oke, Dina jadi kandidat calon ketua OSIS nih ya. Asik. Gimana rasanya pas tahu kalau Dina kepilih buat jadi calon ketua OSIS periode 2020-2021? Awalnya sih kaget ya. Kayak kok bisa sih kepilih gitu. Gimana ya? Senang juga tapi gimana ya, lebih ke kaget sih banyaknya. Lebih kagetnya. Kayak nggak nyangka gitu ya? Iya, kayak kok bisa gitu. Oke. Kalau Dina sendiri siapa sih wakilnya? Ilham. Oh, Ilham. Oke. Visi misi kamu nih buat misalkan terpilih jadi ketua OSIS kira-kira apa sih? Visinya sih menjadikan OSIS sebagai organisasi milik kinerja tinggi dan profesional, serta mampu bekerja sama dengan seluruh warga sekolah dengan terbuka dan adil. Dan untuk misinya sendiri sih kayak menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah, terus mengeratkan hubungan baik antara OSIS dengan ekstrakurikuler dan siswa lain, sama menjadikan OSIS sebagai role model gitu, sebagai panutan. Yang baik dan teladan gitu untuk seluruh sekolah. Karena kan kita tuh panutan, kalau kitanya aja buruk, gimana warga sekolahnya? Wih, benar. Gitu kalau kitanya aja nggak bener, gimana mau nyontohin ya? Gak nati peraturan gitu. Kayak kita kan panutan gitu. Sama ini sih yang menumbuhkan kepedulian. Kepedulian gimana nih guys? Kayak kita tuh kan misal ada sampah nih. Iya. Kita cuma ngelirik dong, nggak bakal ngambil kan? Siapa tuh yang ngelirik doang kagak ngambil? Kan kita punya lihat sampah, ambil. Jadi buat ngebantu. Terus dibuang, jangan diambil doang. Ya dibuang, tong sampah, jangan dikantongin. Oh, jangan dikantongin ya. Nah, kita buat ngebantu para pekerja kebersihan juga supaya nggak terlalu ngeberatin juga sih. Benar juga. Oke, kalau misalkan dari visi misi kamu tadi itu relevan nggak sih sama BP? Atau bisa dilakuin nggak sih di BP? Bisa, harus bisa. Harus bisa ya? Harus. Asik. Emang kalau misalkan harus bisa dilakuin nih, berarti kan kalau harus bisa dilakuin, berarti kamu juga punya program kerja kamu kan, yang pasti juga harus bisa dilakuin kan? Iya dong. Iya. Oke. Kalau misalkan program kerja kamu nih, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, yang kita tahu kalau kita tuh yang nggak terlalu bisa banyak berbuat ya, serba online, serba daring gitu ya. Terus kalau dari kamu sendiri, program apa sih yang bisa kamu kasih buat kita? Aku sih lebih nekanin ini ya, kayak kesehatan mental. Gimana tuh? Kan kita nih belajar online nih, pasti tugasnya tumpuk kan, terus masuk gitu, sampai waktunya tuh kadang-kadang nggak nentu kan. Apalagi ini bukan jamnya tapi udah ada tugasnya. Iya. Ya kan, malah bikin kayak apa sih tugas mulu gitu kan. Kan itu malah kesehatan gitu. Oh gitu. Jadi itu mau bikin webinar sama psikolog gitu, buat ngebantu mental anak-anak BB gitu, supaya nggak ngedown gitu di saat kondisi COVID sekarang sih. Gitu. Ini dari pernyataan program kerjanya sedikit memberi kritik ya ke guru-guru ya. Ya bagus. Tapi kan benar juga. Iya benar juga. Iya nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan kita ngomongin mental. Emang mental yang nggak sehat menurut kamu gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin mental sih
nggak bisa kita nunjukin ke orang itu. Mental yang kita bisa nunjukin wajah kita ceria, tapi kita nggak tahu dalam kita tuh gimana, mental kita tuh gimana. Iya. Bisa aja dia saat di kamar sendiri dia mental ngedown. Bisa aja tiba-tiba dia mental illness kan, self harm. Kita paling tahu kan. Iya, that's right, man. Oke. Terus kalau misalkan kita ngomongin mental juga nih guys, itu erat kaitannya juga sama karakter kan? Iya. Iya kan. Kalau menurut kamu sendiri nih, karakter anak-anak BP gitu ya, atau anak-anak sekarang itu gimana sih? Apakah lebih berani atau lebih gimana? Kalau yang aku lihat ya, rata-rata sih banyak yang pasif ya. Pasif gimana maksudnya nih? Kayak lebih banyak dia tuh di sekolah diam, tapi dia tuh lebih aktifnya di luar. Oh jadi kalau kalau pas sekolah mah kayak biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau pas keluar baru itu. Soalnya kalau masalah karakter sendiri kita nggak bisa nilai karakter seseorang ya. Karena itu kan buat diri dia sendiri. Iya benar. Kita cuma bisa lihat dari luarnya, belum tahu dari dalamnya kan. Iya. Oke. Tapi kalau bisa nggak sih kayak ya semua karakter kan belum tentu baik juga ya buat diri orang masing-masing ya. Kalau menurut kamu juga gimana sih cara kita buat bisa ngebentuk karakter kita nih? Apalagi kayak kamu nih yang dicalonin jadi ketua OSIS, itu pasti karakternya good banget gitu. Enggak juga nih. Oh enggak juga. Dipuji malah nggak mau ya. Terbang. Oh gitu. Iya, oke. Untuk membuat karakter sendiri sih, jangan terlalu baik insecure. Coba. Anak sekarang insecure. Coba. Kalian nih banyak insecure. Coba mulai cintai diri kalian sendiri, pahamin diri kalian sendiri. Iya. Coba. Kalian tuh kadang-kadang memahami seseorang tapi nggak memahami diri kalian sendiri. Itu bisa kayak karakter kalian. Oke. Keren sih, keren benar. Benar juga ya. Cintailah diri sendiri. Baru cintai orang lain. Asik. Oke, so terus menurut kamu apa serunya jadi pengurus OSIS? Dia mungkin kan yang belum kepilih jadi pengurus OSIS atau belum pernah jadi OSIS jadi langsung kepengen gitu. Serunya? Jadi aktif sih. Aktif ya? Iya. Aktifnya gimana? Kenal guru gitu? Aktifan. Oh, sangat aktif. Jadi bisa ngeliat yang biasa kan kita cuma jadi murid biasa tuh kita cuma nikmatin acara tanpa kita tahu ada kendala ini itu iya kan. benar. Kalau kita jadi OSIS tuh kita tahu tuh di balik layar acara yang apa sih megah itu ada berbagai macam kendala yang banyak dan itu malah nubuin rasa keseruan gitu, gimana cara kita ngelewatin itu suatu kendalanya, kayak punya tantangan diri sendiri gitu. Kayak dapet challenge gitu ya, dan itu juga berguna kan buat kedepannya kayak kita kerja atau nanti misalkan mau kuliah ikut organisasi lagi, itu berguna banget ya. Jadi kayak kita udah tahu dan siap buat nemuin event-event yang ada. Iya, karena kan semua pasti punya masalah. Iya benar. Oke, terus kalau misalkan kita ngomongin OSIS juga, OSIS itu pasti kan sibuk banget ya. Ya mungkin dalam masa pandemi ini mungkin sedikit berkurang kesibukannya. Kalau pas kita masuk, kita bicara pas masuk ya. Kalau kita tatap muka gitu, OSIS itu kan pasti sangat sibuk ya. Itu gimana sih? Gimana cara kamu nyimbangin antara pelajaran kamu sama OSIS gitu? Kan banyak tuh kayak aktif di OSIS tapi pelajarannya nurun, tertinggal gitu. Iya. Buat aku sendiri sih jangan pernah ninggalin pelajaran karena pelajaran tuh nomor 1. Kalau kita di OSIS kita punya teman, kita minta bantuan, tapi kalau kita di kelas teman kita kan masing-masing punya tugas masing-masing kan. Gitu. Jadi utamain dulu pelajaran gitu, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai kita dikejar-kejar guru. Jangan pernah sampai. Jangan sampai. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah. Oh nggak pernah ya, alhamdulillah nggak pernah. Ya. Keren. Jangan pernah sampai. Pokoknya utamain dulu belajar. Utamain dulu belajar guys. Tuh mungkin buat boleh kalian. Aktif di luar, tapi di dalam kelas juga harus aktif. Para penerus OSIS, para OSIS yang sedang menjabat, mungkin bisa didengerin tipsnya. Jadi harus pintar di dalam kelas juga. Oh gitu ya. Harus pintar di dalam kelas. Pintar aktif, pintar nanya. Oh iya benar. Gak harus pintar
intelektual ya, nggak harus ya. Yang penting niat aja ya. Asik. Terus gimana sih event-event yang bisa kamu tunjukin ke kita di masa pandemi ini? Online ya? Online dong. Sampai sejauh ini sih belum terlalu tersusun ya eventnya, tapi kayak mau ngadain kayak lomba game online gitu. Game online? Game online tuh lagi marak-maraknya kan? Ya kan? Yeah. Kayak ngadain game online kayak Mobile Legends, PUBG kan sebagainya. Jangan lupa PUBG Mobile Legends sponsor kita. Gitu ya. Ada lagi nggak? Kayak terus kita kayak bikin kan sekarang nih lagi online gini kan kita nggak sekolah ya, pendapatan pasti kan nggak ada masukan nih. Iya. Kita bikin kayak online shop gitu aja. Bisa sih. Kayaknya seru tuh ya main game sama online shop. Kalian bisa beli. Lagi sekarang status WA berubah jadi jualan semua kan? Oh iya benar. Coba tuh bisa dipakai dia buat kerajinan. Oke. So, yang terakhir nih. Kira-kira apa yang mau kamu omongin ke kita semua tentang hal apa yang bisa ngebuat kita yakin bahwa kamu tuh pantas banget buat jadi ketua OSIS periode 2020-2021? Nggak muluk-muluk sih ya. Kandidat itu nggak bisa ngejanjiin hal-hal banyak gitu. Oh gitu? Nggak bisa ngejanjiin hal-hal banyak karena kita bakal ngebuktiin. Nggak bisa ngejanjiin. Oh jadi kasih bukti ya? Kasih bukti aja, jangan dikasih janji doang. Aduh, oke. Jargonnya apa nih? Disukai belum tentu baik, dibenci belum tentu buruk. Asik. So, buat kalian jangan lupa pilih kandidat nomor 2 kita, Dinania Fauzia, astagfirullah lupa dulu. Sama wakilnya siapa? M. Ilham Ardiansyah. So, jangan lupa pilih ini keren banget nih. Visi-misinya aja cermelang gitu kan. Jangan lihat dari tampang. Oke, jangan lihat dari tampang tuh. So, makasih udah main-main ke sini. Sorry, mungkin agak ngeganggu ya. Ya, nggak apa-apa. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton. So, jangan lupa juga ingat lagi, pilih kandidat nomor 2. Oke. So, thanks udah nonton. So, and see you.